Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Rendra Story Horror. Kali ini sebuah kisah yang dituliskan oleh Lakon Story berjudul Patung Menari Alas Kumitir. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Baik, langsung saja kita ke ceritanya. Bukan itu sih masalahnya, ucap pemilik warung dengan matanya yang sesekali melihat ke arah Firman dan motornya. Maksudnya bagaimana, Bu? Tanya Firman bingung. Dari tadi ibu liatin kamu sendirian, gak ada temannya. Kalau kamu balik ke Banyuwangi malam ini, nanti kamu lewat jalur Alas Kumitir kan? Ucap pemilik warung dengan tatapan mata yang terlihat mulai serius. Sepertinya iya, Bu. Ada apa ya? Sahut Firman penasaran. Bukannya nakut-nakutin ya, ibu cuma khawatir kamu apa sudah tahu kalau jalur Alas Kumitir itu bukan jalur biasa? Terang pemilik warung. Maksudnya bukan jalur biasa bagaimana ya, Bu? Kok tambah bingung? Jawab Firman yang mulai terlihat tidak mengerti dengan ucapan pemilik warung. Jadi begini, Mas. Pelanggan ibu ini kan banyak sekali sopir-sopir truk yang sering lewat jalur Alas Kumitir malam hari. Dan ibu sering dengar cerita mereka kalau di jalur Alas Kumitir malam hari itu bahaya. Banyak sekali kejadian yang tidak masuk akal sehat manusia, Mas. Ada yang bilang kalau nggak fokus bisa tersesat, bisa kecelakaan, bisa lihat arwah pekerja paksa, ada kamu goib, dan masih banyak lagi wes. Pokoknya ibu sering banget loh dengar cerita dari semua pelanggan ibu. Saran ibu, mending jangan pulang malam hari ini, mending pulang besok pagi aja. Terang pemilik warung menjelaskan. Mendengar hal itu, Firman pun hanya tersenyum dengan mencoba meyakinkan pemilik warung bahwa dia akan baik-baik saja selama dia tetap fokus dan terus berdoa. Walah, iya Bu, aku juga pernah dengar kalau jalur hutan Alas Kumitir memang angker, tapi selama aku terus fokus dan berdoa, semuanya pasti baik-baik saja. Toh nanti di jalan pasti aku kagak sendirian kan, Bu? Nanti biar aku cari barengan motor atau mobil lain, biar ada temennya. Terang Firman menerangkan. Gak sesimpel itu, Mas. Kalau urusan fokus dan selalu berdoa, semua orang yang pasti sudah melakukannya. Tapi yang kita bicarakan ini jalur Alas Kumitir, salah satu jalur paling angker yang ada di Pulau Jawa ini loh, Mas. Terang pemilik warung menceritakan. Beliau yang mulai memberikan nasi pesanan Firman dan dengan hanya memberikan senyuman sopan, Firman akhirnya tidak menjawab peringatan ibu pemilik warung dengan dia yang mulai memakan makanan yang sudah ada di depannya. Singkat cerita, setelah selesai memakan makanan dan membayarnya, Firman pun kembali berpamitan pergi dan berjanji akan mengunjungi warung tersebut jika ada kesempatan di suatu hari nanti. Dan puncaknya, malam itu Firman pun memulai perjalanannya ke Banyuwangi seorang diri. Di awal perjalanannya, sebenarnya semuanya nampak baik-baik saja. Jalur Jember Banyuwangi yang saat itu bisa dibilang cukup ramai sudah cukup membuat Firman lega, karena sebelumnya dia sempat khawatir jika nanti dia bakal sendiri ketika melewati jalur Alas Kumitir. Namun sayangnya, setelah beberapa lama dia mengemudikan kendaraannya, kondisi jalan yang sebelumnya cukup ramai malam itu perlahan mulai sepi begitu saja. Warung-warung di pinggir jalan yang sebelumnya terlihat terbuka malam itu satu persatu juga mulai tutup, tidak tersisa. Mengetahui semua itu, Firman pun terus saja memacu motornya dengan sesekali melihat ke arah speedometernya untuk memastikan jika kondisi bahan bakarnya masih cukup untuk sampai di rumahnya. Hingga akhirnya tepat sekitar pukul 9:30 malam, di sela Firman masih mengemudi itulah akhirnya dia hampir saja menabrak seorang kakek-kakek yang setelah dicari ke sana kemari, sosok kakek-kakek tersebut ternyata tidak ada dan menghilang begitu saja. Mengetahui semua itu, Firman pun kembali melanjutkan perjalanannya dengan pikiran yang bisa dikatakan sudah mulai kemana-mana.
selain masih terheran-heran dengan hilangnya sosok kakek tersebut. Firman mulai berpikir jika tidak lama lagi dia akan memasuki kawasan jalur alas Gumitir yang dia pun tahu jalur tersebut adalah jalur hutan yang sangat terkenal dengan penampakan dan sebagainya. Waduh, sebentar lagi aku masuk jalur Gumitir. Aman gak yo? Pikir Firman dengan sesekali melirik ke arah spion motornya untuk melihat ke belakang. Barangkali ada pengendara lain selain dirinya sendiri. Tapi sayangnya sudah beberapa lama Firman melihat dan melampatkan laju kendaraannya. Firman tak kunjung melihat adanya kendaraan lain selain motornya. Mengetahui semua itu, Firman pun memutuskan seketika menghentikan laju motornya dan berdiam di pinggir jalan sembari menunggu adanya kendaraan lain. Karena dia pun tahu tidak terlalu jauh dari tempat dia berdiri, Firman sudah memasuki kawasan alas Gumitir. Mending aku berhenti dulu deh sambil nunggu ada kendaraan lain yang melintas. Nanti kalau ada kendaraan lain, langsung aku ikuti di belakangnya, biar aku ada temennya, pikir Firman dengan tatapan matanya yang terus menatap ke arah ke belakang. Namun sayangnya, hampir 1 jam lamanya, Firman berhenti dan menunggu. Firman tak kunjung melihat adanya kendaraan lain yang melintas, dan tidak hanya itu, cuaca malam yang sebelumnya baik-baik saja waktu itu perlahan mulai gerimis di langit. Sesekali terdengar gemuruh menandakan jika sepertinya di daerah tersebut akan turun hujan. Disitulah perasaan Firman seketika terlihat mulai kebingungan, karena selain keburu hujan malam itu, Firman tidak kunjung melihat adanya orang. Dan puncaknya, setelah berpikir matang-matang, Firman pun akhirnya memberanikan diri melanjutkan perjalanannya dengan jam tangan sudah menunjukkan pukul 23:15. Malam ini kalau hujan malah ribet urusannya, keburu malam juga. Halawis, mending aku lanjut saja, pikir Firman dengan kembali melanjutkan perjalanannya. Kok tumben yo, di jalur ini gak ada yang lewat sama sekali. Sudah lama loh aku tunggu di sini. Kok aneh sih? Ucap Firman dengan terus menatap ke arah jalanan yang malam itu bisa dikatakan sudah semakin lama semakin sepi dan gelap saja. Hingga akhirnya sekitar pukul jam 12:15, Firman pun sampai di kawasan jalur alas Gumitir tersebut. Tapi anehnya, baru saja Firman memasuki kawasan alas Gumitir, Firman sudah dikejutkan dengan adanya segerombolan orang yang terlihat berjalan di pinggir jalan raya. Segerombolan orang tersebut dengan jelas terlihat memakai pakaian serba putih dari ujung kaki hingga menutup kepala. Meski Firman tidak melihat jelas bagaimana bentuk wajahnya, namun Firman sangat yakin jika seluruh rombongan orang tersebut adalah seorang laki-laki. Mengetahui semua itu, perasaan Firman seketika terkejut, tubuhnya gemetar. Dia semakin ketakutan dan memutar gas motornya agar bisa melaju semakin kencang. Waduh, siapa mereka ya? Kok malam-malam begini pakai baju putih-putih sih? Serem amat, pikir Firman dengan perasaan yang sangat keheranan. Namun di situ, karena tidak mau panik karena masih di awal perjalanan di jalur Gumitir, Firman pun mencoba tenang dengan beranggapan mungkin rombongan orang-orang tadi adalah rombongan peziarah yang akan berziarah di salah satu makam ulama yang memang sebelumnya terlihat ada di sekitar jalur alas Gumitir tersebut. Dan singkat cerita, dengan mencoba melupakan semuanya, Firman pun akhirnya kembali melanjutkan perjalanannya. Dengan kini dia sedikit lebih pelan karena jalur di kawasan alas Gumitir cukup berkelok-kelok. Hingga akhirnya setelah beberapa lama berkendara, perasaan Firman kembali dikejutkan dengan adanya suara kendaraan besar yang seolah sedang berjalan tepat di belakang motornya. Dan tidak hanya terdengar berjalan, suara kendaraan besar tersebut juga terdengar membunyikan klakson kencangnya, seolah memberi tanda jika Firman harus segera minggir dari jalurnya. Tapi anehnya, ketika Firman melihat ke arah spion untuk melihat sumber suara kendaraan besar tersebut, mata Firman kembali terpana, jantungnya berdetak kencang karena dia sangat tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi dengannya. Bagaimana tidak, malam itu
Firman sama sekali tidak melihat adanya bentuk kendaraan besar maupun sebagainya kendaraan jalanan. Malam itu benar-benar tetap sepi dan gelap dengan tidak ada satupun kendaraan lebih besar. Malam itu benar-benar sepi dan gelap dengan tidak ada satupun kendaraan besar yang terlihat. Tapi anehnya, dengan telinganya sendiri, Firman mendengar seolah sedang berada tepat di depan kendaraan yang cukup besar. Besar? Benar mas, malam itu aku seperti tepat berada di depan kendaraan besar. Kalau suara mesinnya sih mirip truk, tapi pas klakson seperti klakson bis. Yang jelas, aku seolah sedang dipepet kendaraan besar sekali. Tapi anehnya, ketika aku melihat ke arah belakang, jangankan lampu sorot dari kendaraannya, bentuk dari kendaraannya saja, aku sama sekali tidak melihatnya. Malam itu, kondisinya jalan tetap sepi dan gelap. Terang narasumber merasakan semua itu, dan karena penasaran, Firman seolah sedang dipepet kendaraan besar. Akhirnya, dia pun seketika meminggirkan kendaraannya. Dengan tatapan matanya yang melihat ke sana kemari kebingungan tidak karuan. Loh, mana kendaraannya? Kok ada suaranya saja, tapi gak ada wujudnya. Waduh, gak beres ini, ucap Firman lantang dengan keringatnya yang mulai keluar bercucuran. Dan disitulah ketika masih kebingungan, pandangannya Firman kembali teralihkan karena dari kejauhan dia melihat adanya cahaya yang sepertinya sumber cahaya tersebut adalah sebuah kendaraan yang hendak melintas. Mengerti semua itu, perasaan Firman pun sedikit lebih lega. Dia memutuskan untuk tetap berhenti sembari menunggu kendaraan tersebut melintas di depannya agar dia tidak sendirian melewati hutan ini. Tapi sayangnya sudah ditunggu cukup lama, sumber cahaya tersebut tidak kunjung mendekati, meski dia pun sangat yakin jika sumber cahaya itu sepertinya cahaya dari sebuah lampu mobil. Kok gak sampai-sampai sih? Jangan-jangan mobil itu berhenti, pikir Firman. Karena pikiran Firman yang semakin kacau, akhirnya Firman pun membunyikan klakson secara berulang-ulang untuk memberi tanda kepada sumber cahaya yang diduga sebuah motor tersebut, dengan besar harapan agar sumber cahaya tersebut bisa segera merapat dan menghampiri Firman. Bunyi klakson motor Firman yang terdengar berbunyi berulang-ulang hingga akhirnya setelah klakson motor Firman terus-menerus dibunyikan, cahaya yang sebelumnya terlihat diam malam itu akhirnya terlihat bergerak perlahan. Tapi anehnya, ketika semakin mendekat, Firman sama sekali tidak melihat adanya sebuah mobil ataupun motor. Sumber cahaya tersebut ternyata sebuah bola api terbang yang melayang-layang melewati Firman begitu saja. Mengetahui semua itu, tubuh Firman seperti terpaku, matanya terbelalak dengan jantung yang sudah semakin kencang berdetak. Dan tidak hanya itu, malam itu mulut Firman seolah juga tiba-tiba sulit untuk digerakkan. Karena sepertinya Firman sedang menahan rasa takut yang sangat berlebihan hingga akhirnya tubuh Firman semakin terpaku, matanya terbelalak dengan jantung yang sudah semakin kencang. Tubuh Firman seperti terpaku, matanya terbelalak dengan jantung yang sudah semakin kencang berdetak. Dan tidak hanya itu, malam itu mulut Firman seolah juga tiba-tiba sulit untuk digerakkan. Karena sepertinya Firman sedang menahan rasa takut yang sangat berlebihan. Tubuh Firman semakin terpaku, matanya terbelalak dengan jantung yang sudah semakin kencang. Malam itu, mulut Firman seolah juga tiba-tiba sulit untuk digerakkan. Karena sepertinya Firman sedang menahan rasa takut yang sangat berlebihan. Hingga akhirnya, setelah Firman melihat bola api tersebut terbang dan belok masuk ke arah hutan, Firman pun kembali memacu kendaraannya dengan pikirannya yang sudah tidak lagi bisa dijelaskan. Rasa takut, khawatir, dan kebingungan malam itu sudah benar-benar bercampur aduk, tidak karuan, dan akhirnya perasaan Firman yang sebelumnya sudah ketakutan. Malam itu rasanya sudah sampai di puncak penderitaan. Bagaimana tidak, ketika Firman masih memacu motornya dengan cukup kencang, waktu itu tiba-tiba mendengar suara gesekan keras di aspal jalan, dan bersamaan dengan itu
Gas motor Firman yang sebelumnya baik-baik saja tiba-tiba tidak bisa digas oleh kendaraan. Sudah tidak ada tenaganya. Merasakan semua itu, Firman pun seketika kebingungan dengan dia yang mulai melambatkan laju kendaraannya. Yang setelah Firman berhenti, ternyata Firman melihat rantai motornya sudah putus. Tidak terkira dan tidak sekedar putus, rantai motornya terlihat jatuh di aspal dengan kondisi yang tergeletak. Merasakan semua itu, perasaan Firman sudah tidak bisa lagi jika harus diceritakan. Rasa bingung, pasrah, dan sebagainya malam itu benar-benar sudah bercampur aduk menjadi satu di dalam pikirannya. Hingga akhirnya, setelah selesai, Firman mengambil rantai yang tertinggal di aspal. Firman pun akhirnya perlahan-lahan mulai mendorong motornya dengan dia yang terus menyalakan mesin dan lampu motor agar pandangannya bisa sedikit lebih terang. Bagaimana perasaan pada malam itu ya Mas? Bisa dikatakan aku sudah benar-benar pasrah. Bagaimana tidak? Malam itu aku berada di tengah hutan dengan kondisi rantai motor putus, dan naasnya malam itu aku sama sekali tidak melihat satupun kendaraan yang lewat. Yang ada di dalam pikiranku malam itu hanyalah pasrah dan terus berpikir, mudah-mudahan ada kendaraan yang lewat ya. Kalau diingat-ingat, waktu itu sudah lewat tengah malam dini hari. Terang narasumber. Hingga akhirnya setelah cukup lama Firman mendorong motornya malam itu, dia sampai di sebuah tikungan yang di situ ada sebuah patung penari yang memang menjadi ciri khas dari Banyuwangi. Di situ karena Firman sudah kelelahan, dia berhenti dan beristirahat di tempat yang tidak jauh dari area patung tersebut. Firman duduk. Dia melamun dengan sesekali melihat keadaan rantai motornya yang terlihat sudah patah, tidak bisa digunakan. Dan disitulah ketika Firman masih beristirahat, tiba-tiba pandangan Firman teralihkan ke arah patung penari yang ada di pinggir jalan tersebut. Ketika dilihat, posisi patung penari tersebut memang seperti sedang menari dengan posisi tangan yang sedemikian rupa. Tapi anehnya, sekitar 1 menit Firman berpaling. Firman tiba-tiba melihat kembali posisi tangan tersebut sudah berubah dengan sendirinya. Dan tidak hanya itu, beberapa saat kemudian Firman juga tiba-tiba mencium aroma bunga melati yang tercium dengan cukup kuat, seolah sedang berada di area tempat duduk Firman. Waduh bro, melati lagi, pikir Firman dengan perasaannya yang kembali kebingungan. Karena pikiran yang semakin tidak nyaman, akhirnya Firman pun kembali mendorong motornya untuk segera pergi dari area patung tersebut. Tapi anehnya, masih beberapa langkah Firman pergi dari tempatnya. Pandangan Firman kembali dikejutkan dengan posisi patung yang kembali berubah sedemikian rupa, dan tidak sekedar berubah, tangan dan kakinya waktu itu, posisi patung tersebut seolah sedang melihat ke arah Firman. Firman berjalan yang nyatanya jika dinalar, patung tersebut benar-benar berbalik badan secara 360 derajat. Meski Firman tidak melihat jelas bagaimana bentuk wajahnya menatapku, posisi tangannya, kakinya, tubuhnya, hingga kepalanya, malam itu kulihat benar-benar berputar seperti sedang memperhatikanku. Sebenarnya kasus posisi patung yang berubah ini sudah dibenarkan banyak sekali saksi-saksi, dan tidak hanya aku, banyak orang yang mengaku pernah melihat posisi tangan patung penari tersebut berubah-ubah. Bahkan jika kita cari di internet, ada sebagian orang yang berhasil mengetahui semua itu. Rasa takut Firman rasanya sudah sampai pada puncaknya. Tubuhnya gemetar, jantungnya berdetak kencang, dengan langkah kakinya yang semakin dipercepat agar dia bisa segera pergi dari tempatnya tersebut. Benar kata orang, patung itu ternyata memang benar-benar menarik, pikir Firman dengan dia yang tidak berani menolehkan kepalanya ke belakang. Singkat cerita, akhirnya Firman pun melanjutkan perjalanannya dengan pikiran yang berusaha lebih ditenangkan. Karena dia merasa jika tidak terlalu jauh lagi, dia sudah akan sampai di kawasan pemukiman dan keluar dari jalur alas komiter tersebut. Di situ, perasaan Firman yang sebelumnya berusaha tenang akhirnya semakin lega. Karena saat itu, dari kejauhan,
Firman melihat adanya lampu bohlam kuning yang menyala, yang bisa dikatakan cukup banyak jumlahnya, dan tidak hanya sebuah nyala lampu. Firman juga melihat dari kejauhan ada beberapa orang yang terlihat sedang duduk-duduk. Mengetahui Firman yang juga melihat dari kejauhan ada beberapa orang-orang yang terlihat sedang duduk-duduk. Mengetahui semua itu, perasaan Firman pun seketika lega. Ia mempercepat langkah kakinya dengan rasa syukur yang sudah tidak terkira. Akhirnya sampai juga aku di perkampungan, pikir Firman dengan terus mendorong motornya sedikit lebih cepat. Tapi anehnya, semakin langkah Firman mendekati, bukannya perkampungan yang dilihat Firman malam itu, ternyata sebuah pasar tradisional yang terlihat masih beroperasi. Para pedagang sayur buah hingga penjual perkakas rumah tangga malam itu benar-benar dilihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Walah, pasar toh, tak kira kampung, tapi kok aneh sih ada pasar buka sampai larut malam seperti ini, pikir Firman dengan dia yang mulai menghentikan motornya dan terus menatap pusat keramaian tersebut. Singkat cerita, karena dia sudah tidak ada pilihan lain, dia pun mulai berjalan ke arah dalam pasar tersebut. Dengan meninggalkan motornya di pinggir jalan itu, sengaja dilakukan Firman karena dia masih berharap jika ada seseorang yang bisa membantu memperbaiki rantai motornya Firman. Tapi anehnya, setelah Firman sampai di area pasar tersebut, Firman kembali merasa terheran-heran karena asal kalian tahu, di daerah pasar itu meski banyak orang-orang, namun Firman tidak melihat satupun orang-orang yang terlihat saling bertegur sapa. Semuanya hanya diam dengan tidak sekalipun ada yang berbicara. Jadi, meski terlihat sangat ramai, orang di pasar tersebut sama sekali tidak terdengar obrolan orang. Kondisi pasar benar-benar tetap hening dengan hanya ada suara burung gagak yang sesekali terdengar berteriak. Mengetahui semua itu, akhirnya Firman pun ikut diam sambil memperhatikan setiap wajah orang yang malam itu ada di dalam area pasar tersebut. Keadaan pasar yang aku lihat malam itu sebenarnya tidak berbeda dari pasar tradisional pada umumnya. Namun di situ saya melihat semua barang-barang dagangannya memang terlihat barang dagangan lama. Seperti ada yang jualan terasi, tempe, atau tempat nasi dari bambu, cangkul, kacang rebus, pisang singkong, kebaya lama, jarik, dan sebagainya. Intinya, semua barang yang di pasar itu adalah barang tradisional. Aku tidak melihat di situ ada TV, radio, atau barang elektronik lainnya. Dan anehnya, meski keadaan pasar cukup ramai, tapi suasananya benar-benar sangat hening. Karena asal Mas tahu ya, semua orang-orang yang ada di pasar itu hanya diam dengan raut wajah datar, tidak berekspresi. Puncaknya, dengan tetap mengamati keadaan di dalam pasar, Firman pun menghampiri salah satu warung yang ada di pasar tersebut. Karena selain kelelahan, Firman ingin sedikit beristirahat karena sebelumnya ia sudah lama mendorong kendaraannya sendirian. "Nek, kopi panas satu ya," ucap Firman dengan duduk di kursi kayu panjang yang telah disediakan. Tapi anehnya, bukannya menjawab perkataan Firman, sosok nenek penjual kopi tersebut tetap tidak berbicara. Dengan tangannya mulai membuat secangkir kopi panas dengan tidak sedikit pun mengeluarkan senyuman dan tidak kehabisan akal. Waktu itu, Firman sengaja bertanya agar nenek itu, pemilik warung yang sepertinya hanya diam itu, mau berbicara atau setidaknya mau mengeluarkan suaranya. "Nek, maaf mau tanya, di pasar ini ada bengkel nggak ya?" tanya Firman membuka obrolan. Dan dengan tidak menjawab perkataan Firman, nenek penjual tersebut terlihat hanya menunduk sambil tangannya yang terus saja mengaduk-aduk secangkir kopi yang sudah selesai disiapkan. Karena lagi-lagi pertanyaan Firman tidak dihiraukan, akhirnya Firman pun memilih untuk ikut diam dengan pandangannya yang kembali diarahkan ke arah sekitar pasar. Barangkali dia bisa menemukan bengkel atau semacamnya. Tapi sayangnya, belum selesai Firman memandangi sekitar, Firman tiba-tiba dikejutkan dengan datangnya nenek penjual tersebut yang waktu itu sudah berada di sampingnya. "Sudah, cepat segera dihabiskan minumannya dan segera pergi dari sini. Kasihan kamu, masih muda,"
ucap nenek penjual tersebut dengan tangannya yang mulai menarik segelas kopi panas di meja depan Firman. Mengenai semua itu, Firman pun seketika terkejut disertai ketakutan karena sepertinya Firman saat itu seolah baru menyadari jika dirinya berada di tengah-tengah pasar setan. Bagaimana tidak, malam itu dengan mata kepalanya sendiri Firman melihat seluruh orang-orang yang ada di tempat tersebut. Ternyata terlihat cukup menakutkan. Ada yang pincang dengan separuh wajah rusak, ada yang kerdil dengan kepala yang sangat besar, dan ada juga terlihat sedang berjalan merangkak dengan bola mata yang terlihat melepuh. Awalnya aku memang melihat semua itu orang-orang yang ada di dalam pasar tersebut dalam kondisi normal, tidak ada sama sekali yang mencurigakan. Tapi anehnya, ketika nenek tersebut memberikan segelas kopi dan aku sudah meminumnya, aku seolah baru menyadari jika semua orang yang ada di dalam pasar itu sangat mengerikan. Tidak ada satupun dari mereka yang bertubuh normal. Ada yang cacat, ada yang kulit kering, ada yang ngesot. Semua orang tersebut berkulit hitam, seperti terbakar. Dan tidak juga aku melihat kepala dari setiap orang-orang masih bercucuran darah. Dan tidak sedikit juga aku melihat kepala dari setiap orang-orang masih bercucuran darah. Mungkin mereka adalah arwah korban kerja paksa. Kalau gak gitu, mereka adalah korban pembantaian PKI pada waktu zaman dulu. Mengerti semua itu, rasa takut Firman sepertinya seolah sampai pada puncaknya. Jantungnya berdetak hebat dengan disertai tubuhnya yang sudah bergetar dengan sangat kencang. Dan tanpa menghabiskan kopi panas yang ada di depannya, Firman pun seketika berlari ke arah motornya dengan perasaan yang sudah tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ucap Firman sambil berlari dengan tidak berani dia menoleh ke belakang. Sesampainya Firman di motor, rasa takut Firman rasanya seolah-olah semakin menjadi-jadi. Sambil memandangi Firman dengan pandangan yang cukup menakutkan, di situ perasaan Firman sudah campur aduk, tidak karuan. Dia menunduk sambil merintih ketakutan dengan terus saja mendorong motornya secara cepat hingga beberapa kali dia terjatuh tersungkur ke atas tanah. Bahkan rantai motor yang saat itu juga terjatuh kembali di pinggir aspal. Sudah tidak lagi Firman hiraukan dengan dia yang terus saja mendorong. Dengan besar harapan dia bisa segera sampai di area perkampungan. Dan singkat cerita, setelah Firman sampai di perkampungan warga dengan keringat yang sudah bercucuran, Firman pun akhirnya lega karena untuk pertama kali dia melihat adanya kendaraan yang terlihat melintas. Dan tidak hanya itu, sayup-sayup dia juga mulai mendengarkan jika ada suara lantunan doa dari pengeras masjid yang menandakan tidak lama lagi waktu adzan subuh telah tiba. Dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya, Firman pun terus saja mendorong kendaraannya yang akhirnya dia pun berhenti di salah satu depan rumah warga dan beristirahat. Hingga pagi tiba puncaknya sekitar pukul 6 pagi, jalanan yang sebelumnya gelap waktu itu perlahan mulai terang karena sinar matahari. Kondisi sekitar yang sebelumnya sepi akhirnya juga mulai ramai dengan penduduk sekitar. Kampung yang mulai beraktivitas warawiri. Mengenai semua itu, Firman sangat lega dengan rasa syukur yang sudah sangat tidak terkira. Hingga akhirnya tepat pukul 7 pagi, Firman pun melihat adanya bengkel motor yang terlihat baru saja dibuka. Tanpa pinggir panjang, Firman pun segera mendatangi bengkel tersebut dan segera memperbaiki motornya. Firman yang hanya diam termenung seolah masih tidak percaya dengan apa yang dia alami sebelumnya. Dan akhir cerita, setelah motor sudah selesai diperbaiki, Firman pun melanjutkan perjalanannya dan sampai di rumahnya dengan membawa sebuah pengalaman yang sepertinya tidak akan pernah dia lupakan semasa hidupnya. Seminggu kemudian, karena adanya suatu acara hari itu, Firman dan seluruh keluarganya hendak berkunjung ke salah satu kota yang rute jalannya kembali melewati jalur Alas Kumitir. Namun untungnya perjalanannya waktu itu tidak menjadi masalah karena selain perjalanan yang masih dilakukan pada pagi hari waktu itu, Firman sudah tidak lagi seorang diri dan ditambah tidak menaiki motor. Perjalanan waktu itu memang menggunakan mobil pribadi karena seluruh anggota keluarga Firman ikut dalam perjalanannya. Tapi sayangnya ketika sampai kembali di jalur Alas Kumitir,
Firman melihat adanya kecelakaan motor yang akhirnya membuat jalanan tersebut macet dan berhenti untuk beberapa saat. Dan ketika mobil Firman ikut berhenti sambil menunggu korban kecelakaan tersebut dievakuasi, pandangan Firman teralihkan dengan adanya rantai motor yang terlihat tergeletak tidak jauh dari lokasi kecelakaan tersebut terjadi. Jantung Firman seketika berdetak, nafasnya tiba-tiba sesak dengan tubuh yang mulai bergetar karena ketakutan. Semoga dengan kejadian ini teman-teman bisa lebih berhati-hati lagi. Sampai di sini dulu ceritanya. Terima kasih sudah bergabung di Rendra Story Horror. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.